Nah, ini satu contoh kasus harus punya ghirah. Kalau ada umat Islam yang tersakiti, kalau kita memang tidak mampu, ya dalam hati kita sedih atau kita doakan. Jangan justru kita hatinya seperti batu. Allah sebutkan, kalau hati sudah seperti batu, dia sudah mati, bahkan lebih keras dari batu. Asyaddu qaswah, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, kasus kedua yang kerabat tadi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW lewat firman Allah Ta'ala dari lisan Nabi Muhammad SAW, kerabat makna mawaddata fil qurba adalah bima'na al-agharib, orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Ini dikisahkan dalam kitab Ar-Rawdul Unf, disusun oleh Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, meninggal 581 Hijriah. Jadi selesai perang Badar, kaum muslimin menang, maka pulanglah kaum muslimin. Ada perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi, namanya Piagam Madinah, yaitu tidak boleh mengganggu orang Islam, tidak boleh mengganggu orang Yahudi tidak boleh mengganggu orang Islam, saling menjaga. Ternyata ini orang-orang Yahudi, mereka iri hati dengan kemenangan kaum muslimin. Ada satu orang wanita muslimah pakai cadar, pergi ke pasar mereka. Ini kalau tidak salah namanya Bani Kainuqa, nama sukunya Bani Kainuqa, satu suku Yahudi. Datang mereka, seorang wanita ini berbelanja, masuk di pasar tersebut, belanja. Pasar yang dimana ada so'ig. So'ig artinya penjual perhiasan, mungkin lagi membeli perhiasan. Ternyata itu dilecehkan oleh orang Yahudi. Cadarnya itu ditarik sampai lepas, sampai disebutkan auratnya terlihat, telanjang. Karena ini orang Yahudi semua. Ditarik itu cadarnya, pakaiannya, wanita muslimah ini sampai telanjang dia, auratnya. Sau'ataiha, disebutkan dalam kitab sejarah itu, sau'ataiha, dua auratnya terbuka. Ada seorang muslim kebetulan ada di situ. Dia lihat kejadian itu tanpa pikir panjang, karena kekuatan ikatan persaudaraan yang telah Nabi ikat sesama kaum muslimin. Kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka dia langsung mengambil pedang, dia bunuh tuh orang Yahudi yang melecehkan wanita muslimah. Bisa bayangkan, dia bunuh di tempat mayoritas orang Yahudi. Dia tidak memikirkan nyawanya. Udah, ini kehormatan seorang muslimah, nyawa pun dikasih tidak apa-apa. Dia bunuh itu orang Yahudi. Ketika dibunuh, ini orang Yahudi yang ada, mereka keroyok kepada seorang laki-laki pemberani ini. Akhirnya laki-laki ini pun mati, wafat dalam keadaan syahid, karena dia membela agama Allah, dia membela kehormatan seorang muslimah. Walillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dalam Al-Quran, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulullah, dan orang-orang beriman, kata Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Ada yang datang menemui Nabi Muhammad SAW, memberikan kabar, ya Rasulullah, diceritakan kejadian tersebut. Ini dia dibunuh karena membela seorang wanita muslimah yang dilecehkan. Apa kata Nabi? Kalau begitu kita berangkat sekarang, kita serang itu Bani Kainuqa. Berangkat Nabi langsung, ya, itu di hisor, di blokade benteng mereka berhari-hari, sampai pada akhirnya mereka menyerah. Ini, jadi Nabi tunjukkan itu ada sikap ketika kaum muslimin disakiti, ada sikap dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebutkan di dalam kitab sejarah.